ini adalah parfum. Nah, ini pewangi. Ada sebelumnya udah kita pelajari tentang benda, padat, cair, dan gas. Kalau tempatnya tentunya adalah benda padat. Nah, cairannya adalah benda cair. Dan kalau disemprot, wangi kan? Ini adalah benda cair, benda gas. Nah, berikutnya ini apa? Ini adalah jeruk. Ini pastinya kita tahu benda padat. Namun dia akan berubah kalau dia dilakukan sesuatu. Misalnya ditekan, dibuat jadi jus. Nah, udah menjadi cair, bisa diminum. Iya kan? Oke, baik. Nah, oke. Nah, baik. Kalau seperti itu, perhatikan di halaman bukunya, halaman 90, yaitu tentang perubahan wujud benda. Di sini juga Ibu sudah memberikan ada gambar tentang perubahan dari padat ke gas, dari cair ke gas juga, atau sebaliknya dari gas ke padat. Nah, semuanya itu sudah ada di lingkungan sekitar kita yang bisa kita amati, dan juga kalian boleh perhatikan ya. Nah, kalau misalnya seperti tadi, ini ada gambar lagi di halaman berikutnya. Oke, tetap diperhatikan ya, anak-anak hebat. Nah, ini adalah es, gambar es. Kalau dia kita pegang, tentunya akan berubah menjadi cair. Oke, untuk sekarang, untuk anak kelas 3 akan berdiskusi di dalam kelompok masing-masing. Coba temukan perubahan-perubahan wujud benda-benda lain yang kalian dapat amati melalui buku dan juga kehidupan sehari-hari. Oke, baik, sekarang Ibu akan masuk ke kelas 2. Oke, biasanya di kelas 2 sudah belajar kan bagaimana di rumah kita melakukan pekerjaan dengan mandiri. Nah, mulai dari gambar nih di halaman 110. Oke, kita nyanyi dulu yuk. Bangun tidur, terus ngapain? Iya, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ketolong siapa? Iya, ibu harus kita tolong membersihkan tempat tidur kita. Karena itu adalah tugas kita. Nah, untuk kelas 2, Miss Polma, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pengamatan di gambar-gambar buku kita. Kalian dapat menganalisis gambar-gambar contoh-contoh tugas-tugas yang benar yang dapat kita lakukan, yang dapat kalian lakukan di rumah kalian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui kerja kelompok nanti juga kalian juga akan menemukan tugas-tugas yang tepat untuk kalian lakukan. Oke, baik. Nah, sekarang buat di dalam kelompoknya ya. Oke, sekarang Ibu akan ke kelas 3. Bagaimana kelas 3 sudah bisa mempresentasikan? Oke, baik, silakan. Kelompok siapa yang duluan? Ya, kelompok Ananda Supandi. Silakan maju mempresentasikan presentase peristiwa-peristiwa yang ada di sekitarnya. Oke, benar. Iya, ini adalah gambarnya benar. Kamper ataupun kapur barus. Dia berubah dari benda padat jadi gas. Nah, itu disebut menyuplin. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Ya, hebat ya kelompok Supandi. Ananda Supandi dan teman-temannya nanti akan mendapat hadiah ya, yaitu dapat bintang. Oke. Nah, berikutnya kelompok 2 juga silakan maju. Baik, bagus. Kelompok 2 apa yang diamati? Oke, iya, tumbuhan yang ada di sekitarmu, yang ada di bukumu, itu sedang, ada mengkristal. Bagus. Itu kelompok dari Ananda Laiba ya. Oke, bagus Ananda Laiba. Nah, bagaimana itu perubahannya, Nak? Iya, betul. Itu perubahan dari gas ke padat. Oke. Nah, bagaimana dengan kelas 2?
Sudah siap untuk mempresentasikan kelompoknya? Baik. Siapa duluan? Oke, Ananda Gilang. Oke, silakan Ananda Gilang. Iya, bagaimana gambar yang ada di halaman 110 tadi, Nak? Oke. Baik. Iya, bagus. Nah, ini adalah presentasi yang bagus. Mereka sudah melihat di sana bahwa seorang anak sedang membantu ayahnya untuk mencuci mobil. Itu sebenarnya adalah tugas yang dilakukan oleh ayah, namun dia anaknya mau memberikan dirinya. Oke, baik. Karena waktu kita sudah habis, anak-anak hebat kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, kita tutup doa dulu ya. Nah, oke, doa selesai. Untuk lain kali, kalian akan melihat tugas-tugas yang akan diberikan oleh Ibu Rosi untuk kelas 2 dan juga tugas dari kelas 3 dilanjutkan nanti lagi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu selanjutnya. Saya serahkan kepada Ibu Seril yang jadi pengamat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Polma. Dari yang telah saya amati dari micro teaching Bu Polma itu sudah sangat bagus. Apalagi saya senang dengan pemberian arahan awal yang memberi semangat kepada siswa-siswanya, terutama kelas 2 dan kelas 3. Kemudian saya suka juga dengan adanya media konkret tadi untuk pembelajaran kelas 3 dan ada media gambar juga. Kemudian ada pemberian reward berupa bintang. Jadi saya rasa sudah sangat bagus. Terima kasih Bu Seril. Sama-sama Bu. Silakan Bu Nel Fitri. Baik Pak Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pada pagi hari ini untuk kamu bertanya-tanya ya kenapa Bu Nel masuk kelas 1 ruangan 2 kelas, yaitu kelas 2B dan kelas 1A. Karena kelas 1A Bu Wati tidak masuk, Ibu yang gantikan ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ayo ketua siapkan. Nah, Ibu absen dulu ya. Anak Ibu yang kelas 1A hadir semua. Iya. Yang 2B semua. Ya. Hadir Bu. Terima kasih anak-anak Ibu, semangat semuanya ya. Untuk lebih semangatnya anak-anak Ibu kelas 1A dan 2B, ayo kita tepuk semangat. Semangat. Nah, untuk materi kelas 1A, Ibu akan mengajar tentang matematika yaitu pengurangan. Untuk kelas 2A yaitu bahasa, itu bagaimana cara menjaga kesehatan mata. Sebelum Ibu masuk ke kelas 1A, Ibu akan memberi tugas kamu dulu untuk membaca bacaan tentang aturan 20-20. Tolong kamu buka buku halaman 24 ya. Baca dengan teliti ya. Sekarang Ibu masuk dulu ke kelas 1A, yaitu tentang pengurangan. Nah, pengurangan itu artinya yaitu jumlah yang berkurang. Anak-anak Ibu tahu simbol dari pengurangan itu? Sebagian anak-anak Ibu ada yang sudah tahu, ada yang belum. Ini Ibu kasih tahu. Ini anak-anak Ibu simbol pengurangan yaitu bentuk garis lurus ya. Nah, dan kita pengurangan itu mulai 1 sampai 10. Anak-anak Ibu udah tahu angka 1 sampai 10? Oh, udah. Mungkin ada juga yang tidak ya. Ini Ibu tengokkan angka 1 sampai 10 ya. Nah, contoh, Ibu mempunyai
Ini apa namanya? Anak-anak Ibu, Bu Nopi, anak Ibu, Bu Nopi, ini apa namanya? Spidol, Bu. Spidol. Berapa jumlah spidol nih, Nopi? Nggak nampak, Bu. Ini ada 8, Nopi. Ibu ambil 4. Berapa sisa, Nopi? 4, Bu. Pintar anak Ibu. Nanti Ibu kasih permen ya. Lanjut. Ini ada pula sendok Ibu nih. Ada berapa ya? Anak Ibu si Polma. Sendok Ibu ada berapa nih? Nampak tak? 8 kayaknya, Bu. Iya, kalau Ibu ambil 3, tinggal berapa? Polma? Tinggal 5, Bu. Iya, pintar anak Ibu. Satu lagi Ibu kasih contoh. Oke. Maaf Bu, sinyal. Lagi. Ini ada permen ini seril. Permen Ibu ada berapa nih? 5 di kanan, 5 di kiri. Berapa jumlahnya nih? 10, Bu. 10. Bu, Bu minta permen, Bu. Ya nanti anak-anak Ibu, permen Ibu banyak Ibu bawa, nanti Ibu bagi semuanya ya. Ibu ambil 5, tinggal Bagi. berapa? Seril, ini 10, Ibu ambil Bisa 5. 5, Bu. Bisa 5. Terpintar Bisa 5, anak-anak. Bu, buat saya. Nanti anak-anak Ibu yang bisa menjawab akan Ibu kasih permen satu-satu ya di akhir pelajaran kita. Nah, udah paham semua anak-anak Ibu? Nah, Nggak jawab dapat nggak, Bu? apa Alan? Yang nggak jawab dapat nggak, Bu? Oh, dapat juga, yang dapat 2, yang tak dapat 1 ya, karena Ibu banyak Yang nggak jawab dapat, bungkusnya doang. bawa permen. Udah paham semuanya anak-anak Ibu? Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan soal ya. Coba kamu buka buku halaman 83. Kamu kerjakan ya. Ibu pindah dulu ke kelas 2 ya. Untuk kelas 2, anak-anak Ibu sudah selesai membacanya. Yang aturan 20-20. Nah, coba tengok. Di situ ada berapa lama kalian melayar gawai. Gawai itu apa? Tahu anak-anak Ibu? Gawai itu adalah perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus. Contoh gawai itu ada HP, ada tablet, ada notebook, ada kamera, dan ada laptop. Ini anak-anak Ibu yang biasa dimainkan oleh anak-anak Ibu ini apa? Apa ini namanya? Hedi, ini apa namanya? Ini yang dipegang anak perempuan. Aduh, kurang fokus, Bu. Lagi banyak PR. Ngantuk ya anak Ibu Edi ya? Nggak ngantuk, Bu. Lagi banyak PR. Jadi kurang fokus. Habis begadang. Ibu Rinat, Ibu, bukan Bu, Bu Agus. Bu Agus kasih saya PR banyak. Jadi nggak sempat masih ngerjain PR Bu Agus. Oh iya Bu. Nanti lain kali tak boleh kayak gitu ya Bu, harus fokus ya. Ya Ibu nggak kasih permen saya sih, jadi saya nggak fokus ngerjain permen. Sorry. Iya. Jadi itu sering main-main itu, Bu, di kelas. Bandel anaknya, Bu. Ya. Gimana lagi si Alam suka ngambil permenku? Nampak Zara? Aku bilang kepala sekolahnya ngasih tugas ke Bu Agus. HP. Inilah HP ini yang biasa dimainkan oleh anak-anak. Jadi kita tidak boleh lama-lama. Lamanya cuma 20 menit ya. Nanti kalau lama-lama nanti bisa mata kita rusak ya. Untuk mengatasi supaya mata kita tidak rusak, kita mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini apa namanya? Mawarni, buah apa namanya? Nih yang di atas, nampak? Oh, tak nampak. Ini namanya Tomat ya, Bu ya. tomat. Anak Ibu. Yang di bawahnya ini Indri, apa nih?
Oh, tak nampak ya. Ini namanya wortel. Jadi supaya kita sehat, banyak-banyak mengkonsumsi tomat dan wortel. Ya. Dah. Untuk apa supaya mata kita tak sakit, kita jangan banyak-banyak main HP. Dah paham anak ibu semua? Paham, Bu. Paham, Bu, Ya. paham. Paham, Bu. Ibu akan mengasih soal buka halaman Siapa, Bu? 45 ya. Kerjakan dengan serius dan tulisannya rapi. Bu kembali lagi ke kelas 1. Udah selesai latihannya anak-anak ibu semua? Udah ya, kalau udah ibu kumpulkan dulu ya. Dah. Siapa anak-anak ibu yang bisa mengambil kesimpulannya? Pandi, Bu. Rajin itu, Bu. Anak ibu Gilang, ambil kesimpulan dari matematika tadi tentang pengurangan. Si Gilang lari, Bu. Main-main tadi di kamar mandi. Coba Alman, Bu, Mendengarkan Bu Gilangnya. mana? terus loh. Si Pandi, Bu, bisa Sembunyi, katanya dia, Bu. Pak. Gilangnya sembunyi cari tikus. Belum, karena anak kelas Gilang 1 lagi baru jajan masuk. di kantin loh Bu. Tadi Bu nggak lihat dia keluar. Ibu tadi pas menjelaskan si Gilang lari-lari, Bu. Ibu maklum karena kamu masih kelas 1. Ayo anak ibu, Bu Pandi, coba kesimpulan Gilang dari ABK Bu. pengurangan itu artinya apa ya, Bu Pandi? Baik, Bu. Terima kasih. Pengurangan itu berarti bilangan yang dikurang harus kita hitung mundur, Bu, supaya gampang mendapatkan Sekali hasil. Pandi wajah. Iya, pintar. Ibu kasih jempol anak-anak ibu. Udah ya. Untuk ibu pindah lagi ke kelas 4, kelas 2B. Udah siap anak-anak ibu semua? Udah, Bu. Udah. Si Indri udah siap, Bu. Si Indri pintar kali, Bu. Tadi dia nomor 1, Anak-anak Bu. kelas 1 banyak yang pintar-pintar. Ibu pindah dulu ke kelas 2 ya. Apa? Iya. Indri juara 1, Bu. Ibu akan pindah dulu ke kelas ke sebelah kelas 4A untuk mengumpulkan tugas. Sudah siap anak ibu semua? Sudah. Bu, tuliskan tugas saya loh Bu. Nah, menyimpulkan nih siapa lagi nama anak ibu ya yang pintar yang Kita, Bu. Dia ganteng. lagi merenung, Bu. Ya. Banyak beban Oh, pikirannya. Panji. Ambil kesimpulan tentang cara mengatasi cara mengenal kesehatan mata. Apa tadi anak ibu Mariona? Apa yang banyak kita konsumsi? Mengkonsumsi buah-buahan, Bu, sayur-sayuran, tomat, wortel, Bu. Apa anak ibu? Apa Bu? Apa anak ibu? Salah satunya toh? Nah, ya. Dah, anak-anak ibu banyak iya wortel. Dah, coba pelajaran kita hari ini sudah selesai. Coba kamu kemas atau rapikan alat-alat tulis kamu dan tengok di bawah meja kamu itu apakah ada sampah atau tidak. Nah, tidak. Pelajaran untuk kelas 1 untuk akan datang yaitu tentang bentuk ruangan ya. Untuk kelas 2 yaitu tentang kata tanya. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini yaitu membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua. Ayo ketua. Nah, terima kasih. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan Bu Utari. Ibu Utari yang komennya. Baik, terima kasih Bu Nel. Menurut saya dalam pembelajaran Ibu tadi cukup bagus dalam penguasaan kelasnya, di mana kelas 1 dan kelas 2 bergabung
Yang kita tahu anak kelas 1 dan 2 ini kan sedang aktif-aktifnya. Sangat sabar sekali gurunya. Kalau saya di posisi ibu belum tentu bisa. Kemudian media pembelajaran juga tadi dipakai. Sangat bagus sekali. Terima kasih Bu, cukup. Terima kasih Bu Tari. Pak Alan. Lanjut. Baik, Pak Alan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Pada hari ini kita anak-anak Ibu bergabung kelas 1 dan kelas 2, di mana Ibu guru kelas 2-nya sedang sakit. Jadi sementara Ibu menggantikan dulu dalam satu kelas, dalam satu ruangan ada 2 kelas. Jadi untuk pembelajaran di kelas 1 hari ini menyebutkan lambang bilangan dari angka bilangan 11 sampai 20, dan anak Ibu untuk kelas 2 tentang tugasku sehari-hari di rumah. Jadi sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu kita menyiapkan dulu dan membaca doa. Buat anak Ibu, Atar boleh siapkan. Selesai itu udah baca doa, Ibu mulai dulu dari kelas 1, anak-anak Ibu akan memberi tugas menyebutkan lambang bilangan. Contohnya di sebelah kanan Ibu ada roti. Roti dan jumlahnya itu kita hitung, misalnya misalnya contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Di sebelah kiri Ibu ada permen. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi Ibu tanya sekarang buat anak-anak Ibu kelas 1, apakah mana yang lebih banyak? Apakah sebelah kanan roti? Apakah sebelah kiri permen? Oke, betul. Jawabannya permen. Ya, karena jumlahnya 18 ya. Jadi anak Ibu kita belajar berhitung. Untuk mengenal bilangan angka itu dari 11 kita harus tahu dulu untuk penulisannya. Ya, contohnya penulisan angka 11. 11 itu ditarik angkanya 1 dan 1. Ya, kalau 12 penarikan angkanya 1 dan 2 ya. Saya contohnya ya angka, maaf ya Bu, nggak nampak. Ya, kalau angka 13 dia 1 dan dia berbelok, angka 13. Dan kalau angka 14, 1 dan 4. Ya, kalau 15, angka 1 dan angka 5. Dia seperti 5 itu seperti Z, terbalik. Ya, kalau angka 16, 1 dan 6. 6 itu seperti angka 9 terbalik. Tapi ini 6. Ya, kalau angka 17, angka 1 dan 7. 7 itu jangan lupa ada nanti dikasih tali pinggangnya ya, supaya kalian tahu angka 17. Angka 18, 1 dan 8. 8-nya itu seperti 0 tapi dikasih 2 lingkarannya. Ya, buat anak Ibu kita belajar pelan-pelan. Ya, kalau 19, 1 dan 9. Nah, terbalik dari angka 6 tadi. Nah, kalau angka 20, 2 dan 0. Ya. Jadi, buat anak Ibu yang kelas 1, kita mengenal dulu angka. Jadi, untuk sementara, Ibu minta tolong
keluarkan buku tulisnya dulu, Ibu kasih tugas, bikin dulu angka dari angka 11 sampai 20 yang rapi, yang bagus. Karena Ibu mau pindah dulu ke kelas 2 untuk memberi tugas. Nah, mudah-mudahan anak Ibu paham. Dan untuk Ibu pindah ke kelas 2 akan membahas tentang tugasku sehari-hari di rumah. Ya, tugasku sehari-hari di rumah. Siapa yang tahu anak Ibu? Oh ya, Aldo jawab apa tugasku sehari-hari di rumah? Oh ya, bangun tidur ya. Bangun tidur itu apa yang kita lakukan? Bangun tidur itu kita melakukan adalah merapikan tempat tidur ya sebelum kita mandi ya. Terus apalagi kegiatan kita sehari-hari yang ada di rumah? Ananda Ramlan. Tugasku sehari-hari di rumah apa? Biasanya itu kita membantu ayah juga boleh, misalnya di hari libur ya mencuci motor ya. Tapi kalau misalnya kita membantu ibu, misalnya mencuci piring ya, menyapu rumah, belajar apalagi di awal anak ibu kelas 2 ini sudah sekitar umur 7-8 tahun mungkin bisa melakukan kegiatan sehari-hari di rumah, menyuci piring, menyapu, memberesin rumah, atau membantu, misalnya punya adik, membantu menjaga adik di rumah, ya. Jadi kegiatan kita itu di rumah itu harus kita bantu. Karena untuk siapa? Untuk diri kita. Diri kita supaya untuk dia kelak dewasa nanti kalian besar bisa mengetahui tentang adanya kegiatan sehari-hari di rumah ya. Jadi ibu minta coba anak ibu yang kelas 2 belajar perhatikan, minta tolong sebutkan lagi apa yang ibu jelaskan. Mungkin kalau misalnya ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan. Tapi kalau yang sudah ada yang ngerti, tolong ditulis tugasnya sehari-hari, ya yang ibu sebutkan tadi. Kan banyak tuh, bisa cuci piring, bisa bantu ibu, jagain adik, atau menyuci piring, menyapu halaman. Banyak kegiatan sehari-hari yang kita lakukan di rumah. Jadi untuk anak ibu yang kelas 2, kita lihat, tulis dulu tugas di halaman sekian, nanti ibu periksa kembali. Ibu mau kembali lagi ke kelas 1, mau memeriksa tugas anak ibu kelas 1 apakah sudah selesai membuat angka bilangan tersebut. Halo anak ibu, gimana? Sudah bisa mengerjakan tugas angka yang ibu suruh kerjakan? Oh sudah, alhamdulillah anak ibu semua bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Ya, tolong yang tulisannya yang kurang rapi dirapikan ya. Pegang pensilnya yang rapi, yang bagus cara megang pensilnya. Jadi angka-angka itu tidak kayak ular melingkar ya nak ya. Jadi harus rapi, bagus. Kita melatih ya nak ya untuk tulisannya. Jadi nanti untuk kedepannya kita akan berkelanjutan lagi untuk menuliskan angka-angka yang akan kita ketahui lagi ya. Misalnya dari 21 sampai 30 ya. Ya, untuk anak ibu yang kelas 1 cukup dari sini belajarnya untuk mengenal angka dari angka 11 sampai 20 ya. Dan ibu kembali lagi di kelas 2. Gimana anak ibu kelas 2? Apakah sudah mengerti dan sudah paham untuk menyebutkan kegiatan sehari-hari yang ada di rumah? Sudah, oke, mantap anak ibu. Semoga anak ibu semuanya menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang sukses. Ya, mungkin anak ibu sudah mengerti dan sudah paham untuk mengerjakan apa yang ibu perintahkan. Ya, jadi sekarang sudah selesai untuk pembelajarannya. Sekarang anak-anak ibu rapikan dulu barang-barangnya, rapikan bukunya, kotak pensilnya, ya, pakai tasnya kembali ya. Dan untuk itu sebelum pulang kita berbaca doa dulu kembali. Dan setelah kita berbaca doa dan selesai, ibu tutup dan ibu akhiri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Ibu Indri, secara keseluruhan sudah bagus, cara Ibu menjelaskan juga sudah hanya satu saja, karena memang kan kelas kecil ya Bu ya, kita sama-sama di kelas kecil, memang agak susah untuk menjelaskan kalau tidak ada apa namanya medianya ya Bu ya, mungkin itu tadi medianya aja yang kurang, hanya itu saja. Terima kasih. Iya Bu, Mawarni, terima kasih. Lanjut Bu. Bu Nari. Ibu Bu Novita Novita enggak? dulu, Pak. Ya Bu Novita, silakan. Baik, terima kasih Pak Alan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah Baik Bu. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, ayo ketua kelas Pak Alan pimpin doanya terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Anak-anak, berhubung hari ini Pak Supandi tidak hadir, maka untuk itu anak kelas 2 bergabung dulu ya di ruangan kelas 1 ini. Oke. Nah, anak-anak supaya lebih semangat belajarnya, ayo kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ayo silahkan berdiri. Ya, terima kasih. Silahkan duduk. Nah, agar lebih semangat lagi kita belajar, kita tepuk semangat yuk. Ayo, tepuk semangat. Ingat, semangat. Oke, udah semangat ya. Nah, untuk kelas 1, sebelum belajar, Ibu mau absen terlebih dahulu. Untuk kelas 1, siapa yang tidak masuk hari ini anak-anak? Oh, alhamdulillah hadir semua ya. Dan Ya, untuk Bu. kelas 2, hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua Oke, Bu. hadir semua ya, bagus. Nah, hari ini untuk kelas 1 kita belajar PPKN dan untuk kelas 2 Bahasa Indonesia. Materi kelas 1 yaitu simbol-simbol Pancasila. Untuk kelas 2 yaitu mengenai halaman yang tidak bersih atau tidak sehat. Tujuan pembelajaran untuk kelas 1 yaitu siswa dapat menyebutkan simbol-simbol atau lambang-lambang Pancasila. Dan untuk kelas 2, siswa dapat mengetahui halaman yang tidak bersih atau sehat. Nah, untuk kelas 2, silahkan buka buku halaman 20 ya. Silahkan baca terlebih dahulu apa itu halaman yang tidak sehat, nak-nak. Dah, lanjut. Ibu ke kelas 1 dulu. Kelas 1, coba lihat. Ini gambar apa? Ayo, siapa yang tahu ini gambar apa? Ayo, Laiba, ini gambar apa, nak? Nggak nampak, Bu. Nggak nampak ya? Ini gambar burung Garuda, yaitu lambang negara kita, negara Indonesia. Burung Garuda, Pancasila. Ada 5 simbol. Simbol yang pertama adalah bintang. Apa bunyinya, nak? Lena, apa bunyi Pancasila yang pertama? Ketuhanan Yang Maha Esa, Bu. Pintar, bagus nak. Yang kedua, lambangnya adalah rantai. Bunyi sila yang kedua apa, Mariona? Kemanusiaan yang adil dan beradab, Bu. Bagus nak. Yang ketiga yaitu pohon beringin. Ayo Supandi, apa bunyi sila ketiga? Jangan ngobrol aja Supandi. Persatuan Indonesia, Bu. Oke, pintar ternyata ya. Walaupun ngobrol nak berarti
sampai ya apa yang Ibu sampaikan nak ya. Yang Bu, keempat, Bu, apa nak? sama ya namanya guru kami yang nggak datang sama Supandi ya Bu. Iya, sama. Yang keempat yaitu simbolnya kepala banteng. Kepala banteng, bunyi sila keempat apa? Ayo Nari, silahkan sebutkan. Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Baik, kalau sila keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagus. Nah, yang kelima adalah simbolnya padi dan kapas. Apa bunyinya sila yang kelima? Rita, jangan menunduk nak. Silahkan dengarkan apa yang Ibu sampaikan. Nanti nggak dapat. Ayo. Apa bunyinya nak sila kelima? Indonesia, Bu. Oke, berarti anak-anak Ibu udah paham ya sampai di sini simbol negara kita ada 5 beserta bunyinya ya. Kalau sudah paham, Ibu bagikan ya nak tugas untuk hari ini yaitu diminta untuk memasangkan antara simbol dan bunyi Pancasila. Baik, silakan kerjakan ya. Nah, untuk anak-anak Ibu kelas 2, apakah sudah selesai membaca? Oh, sudah. Kalau sudah, Ibu mau tanya apa ya hasil yang telah dibaca, nak? Oh, pintar. Halaman yang tidak sehat. Apa contohnya? Hedi, sebutkan apa contoh halaman yang tidak sehat itu, nak? Rumah si Alan itu Bu, rumah Alan itu Bu berserakan sampah. Rumahnya Alan berserakan sampah. Kemarin saya ke sana. Jadi berserak semuanya, nggak sehat rumahnya. Iya, jadi kita nggak mau karena pergi ke rumah Alan itu karena sampahnya berserakan, baunya tidak sedap. Anaknya buang sampah nggak di tempatnya. Apalagi, ayo Zahara, apalagi contohnya nak? Ayo, apa Zahara? Contoh halaman yang tidak sehat, yang tidak bersih, nak? Banyak sampahnya, Bu. Oh iya, berarti udah paham semua ya anak-anak Ibu ya, kelas 2 ini pintar-pintar anak Ibu ini kelas 2. Ya, kalau sudah paham, silahkan kerjakan halaman 24. Di situ ada gambar, silahkan anak-anak Ibu ceritakan hasil pengamatan dari gambar-gambar tersebut ya. Oke, baik. Untuk kelas 1 udah selesai, nak? Oh, sudah. Alhamdulillah kalau sudah ya. Dari hasil yang Ibu lihat, di sini anak-anak Ibu udah paham semua ya. Mulai dari simbol-simbol Pancasila, yang pertama itu bintang beserta bunyinya. Oke. Untuk kelas 2, udah selesai? Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, Polma, silahkan bacakan hasil pengamatan dari gambar tersebut, nak. Apa aja? Ayo, Polma. Kurang paham, Bu. Bukunya ketinggalan di rumah. Oh, kan Ibu suruh tadi sama teman, nak. Ya udah, Nari, apa Nari? Ceritakan hasil pengamatannya, nak. Dah, Nari pintar ya. Jadi, halaman yang tidak sehat itu atau halaman tidak bersih, halaman yang banyak sampahnya, halaman itu sampahnya berserak-serakan, banyak rumput. Jadi, ketika orang mau datang ke rumah kita, jadi orang itu tidak mau jadi datang ke rumah kita karena melihat halaman rumahnya tidak bersih. Nah, untuk anak-anak Ibu, berhubung hari ini keterbatasan waktu juga ya, dan pemahaman anak-anak Ibu sudah paham juga. Untuk itu, Ibu akhiri ya pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan.
Bu Rahmi. Oh, baik. Saya yang komentari. Baik. Penampilan Bu Novita. Oke. Ya, sudah cukup bagus, sudah runtut ya, mulai dari asalan sampai ke penutup, dan juga ada apresiasi dan memberikan pujian kepada anak yang telah menjawab pertanyaan dan juga menguasai kelas jika ada anak-anak yang kurang perhatikan. Kemudian tadi tindak lanjutnya kayaknya ada kurang, tindak lanjutnya terakhir. Apa sih tindak lanjutnya untuk anak tindak lanjut dan evaluasi untuk PR-nya nggak ada ya tadi Bu. PR di rumahnya, tugas di rumah ada nggak ya tadi Bu ya? Nggak ada Bu. Ya seharusnya itu ada tugas di rumah, apa sih harus dipraktekkan di rumah ke anak-anak, ke orang tua gitu misalnya. Ya, mungkin itu aja. Baik, terima kasih Ibu Rahmi. Siapa lagi Pak Alan? Satu orang lagi lah cukup nih. Bu Mariona. Baik Pak. Baik Pak Alan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah baik semuanya ya. Baik anak-anak ibu, mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya kenapa hari ini teman-teman kalian yang kelas 3 bergabung untuk belajar di kelas 2. Itu karena hari ini Ibu Penny kebetulan ada tugas di luar, sehingga untuk hari ini yang menggantikan Bu Penny adalah Ibu. Baik anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk perwakilan kelas 2 silahkan mimpin doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Baik, anak ibu semuanya, untuk hari ini pembelajaran kelas 2 yaitu pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang ungkapan permintaan maaf dan permintaan tolong. Dan untuk kelas 3 yaitu mengenai norma. Dan sebelumnya, sebelum kita mulai pembelajaran, anak ibu mau bertanya dulu siapa hari ini yang tidak hadir? Baik, semuanya hadir ya. Yang kelas 2 siapa yang tidak hadir anak ibu? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Yang kelas 3, siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Berarti anak ibu semuanya sehat. Hari ini kita siap untuk belajar. Nah, untuk kelas 2, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah siswa dapat memahami ungkapan permintaan maaf dan permintaan tolong. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengucapkan permintaan maaf dan permintaan tolong. Dan yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan permintaan maaf dan permintaan tolong. Kemudian, untuk yang kelas 3, tujuan pembelajarannya hari ini adalah kalian dapat mengidentifikasi macam-macam norma yang berlaku di dalam masyarakat. Dan yang kedua, kalian nanti akan dapat menyebutkan contoh-contoh norma yang berlaku di masyarakat.
Nah, sekarang Ibu terlebih dahulu masuk ke kelas 2 terlebih dahulu ya. Untuk anak Ibu yang kelas 3, silahkan buka bukunya halaman 35 dibaca terlebih dahulu. Ibu akan masuk ke kelas 2 untuk memberikan pembelajaran. Baik anak Ibu kelas 2. Nah, hari ini kita anak Ibu belajar bahasa Indonesia yaitu mengenai ungkapan permintaan maaf dan permintaan tolong. Anak Ibu, kapan itu digunakan ungkapan permintaan maaf? Coba anak Ibu Nel Fitri, kapan itu diucapkan ungkapan permintaan maaf, Nak? Apabila kita bersalah, Bu. Iya, hebat, mantap anak Ibu Nel Fitri ya. Ketika kita melakukan kesalahan sehingga kita mengungkapkan atau mengucapkan permintaan maaf. Kemudian permintaan tolong. Coba anak Ibu Indri, kapan kita gunakan itu permintaan tolong, anak Ibu Indri? Ya, ketika kita meminta pertolongan kepada orang tua misalnya, Bu. Iya, bagus, hebat anak Ibu Nur Fitri. Jadi ketika kita membutuhkan pertolongan ataupun bantuan dari siapapun, kita mengucapkan kata tolong. Dan ketika kita mengucapkan kata permintaan maaf dan permintaan tolong, yaitu dengan bahasa yang bagus, bahasa yang lemah lembut, tidak marah-marah ya, nah Ibu ya, tidak dengan kata-kata yang kasar, tapi dengan kata-kata yang baik dan bagus. Ya, nah Ibu. Nah, untuk selanjutnya, anak Ibu yang kelas 2, sekarang kalian lihat bukunya, baca terlebih dahulu bukunya, Ibu memberi tugas untuk kalian menuliskan kalimat ungkapan permintaan maaf dan permintaan tolong. Nanti Ibu akan menyuruh di antara kalian untuk mengucapkan ataupun mempraktekkan kalimat permintaan maaf dan kalimat perminta tolong. Ibu akan kembali ke kelas 3. Untuk anak Ibu kelas 2, semuanya tertib ya. Oke, baik. Baik anak Ibu kelas 3, apa kabarnya? Baik ya anak Ibu? Oke, sekarang kita mulai belajar. Tadi Ibu bilang hari ini kalian belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila ya, yaitu mengenai norma. Apa itu norma? Coba anak Ibu James, apa itu norma? Baik. Mana anak Ibu James? Ya, norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu norma itu adalah aturan yang menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ibu mau bertanya, dalam kehidupan bermasyarakat ada beberapa norma. Coba Ibu mau tanya, Ibu Susi, anak Ibu Susi, apa itu? Coba sebutkan, norma apa saja yang berlaku dalam masyarakat kita? Norma agama, Bu. Norma susila. Betul. Norma kesopanan. Iya, benar, hebat. Ada lagi? Norma hukum, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, norma yang ada dalam masyarakat kita itu ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma hukum, dan ada norma kesopanan. Nah, untuk anak Ibu yang kelas 4, Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk mengidentifikasi contoh-contoh apa saja yang berlaku dalam norma agama, kemudian apa contoh yang ada pada norma hukum, kemudian norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Ibu akan kembali ke kelas 2. Untuk anak Ibu kelas 3, tertib ya. Nah, untuk anak Ibu kelas 2, apa kabarnya?
Sudah selesai tugasnya? Baik. Oke, Ibu mau bertanya kepada anak Ibu Rita. Coba anak Ibu Rita, apa itu contoh salah satu contoh ungkapan permintaan maaf? Mana anak Ibu Rita? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu, misalnya kita merusakkan pensil kawan, kita harus minta maaf. Apa? Gitu ya? Apabila kita merusak pensil teman, Bu, kita harus minta maaf. Iya. Anak Ibu Rita bisa nggak membuat satu kalimat permintaan maaf dari kata maaf? Maaf ya, pensilnya tadi rusak. Itu, Bu. Oke, baik ya, Ibu ya. Oke, maaf ya, tadi saya merusakkan pensilmu. Ah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian untuk anak Ibu Supandi, apa anak Ibu? Coba sebutkan satu dulu. Ungkapan permintaan maaf. Contohnya. Baik, Bu. Misalnya teman kita mengganggu teman kita, Bu. Atau kita mengambil barangnya tanpa izin, jadi kita meminta maaf, Bu. Iya, hebat, mantap, bagus Pak Supandi. Kemudian, itu tadi contoh ungkapan permintaan maaf ya, anak Ibu. Kemudian, untuk permintaan tolong, coba anak Ibu Januari, coba sebutkan apa contoh permintaan tolong. Minta tolong, Bu, saat membuka tutup botol minum kita nggak bisa, Bu. Iya. Contohnya, Bu, tolong bantu saya membuka tutup botol minum saya. Itu, Bu. Bagus, hebat, mantap ya anak Ibu. Berarti anak Ibu yang kelas 2 semuanya mantap, hebat ya. Semuanya sudah dapat mengetahui, memahami apa itu kalimat permintaan maaf dan permintaan tolong. Kemudian untuk anak Ibu kelas 2, silahkan dibaca bukunya, dikerjakan dulu latihan yang halaman 25 ya. Ibu mau ke kelas 3 terlebih dahulu. Baik, anak-anak Ibu kelas 3, sudah selesai tugasnya. Nah, untuk anak Ibu kelas 3 tadi Ibu beri tugas untuk mengidentifikasi apa saja itu contoh yang ada pada norma agama. Ada anak Ibu yang kelas 3, apa contoh norma agama? Apa saja anak Ibu? Yang pertama yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan kita. Ada yang menambahkan? Coba anak Ibu Alan. Apa contohnya lagi? Contohnya, Bu, yang kedua, ketika teman kita lagi beribadah, kita tidak boleh mengganggu, Bu. Begitu, Bu. Mantap sekali. Ya. Kemudian ada lagi untuk anak Ibu Ria. Coba berikan Ibu satu contoh norma agama. Baik, Bu. Senantiasa bertegur sapa dan ramah dengan anggota keluarga. Ya, baik, betul sekali. Nah, itu tadi anak Ibu contoh-contoh norma agama ya. Sekarang norma hukum. Coba anak Ibu, apa saja itu contoh norma hukum yang ada dalam masyarakat kita, dalam kehidupan kita sehari-hari? Mencuri, Bu. Ya, betul. Kalau kita mencuri, apa yang akan terjadi, anak Ibu? Tindak lanjut apa yang akan kita dapatkan peroleh dari kita melakukan mencuri? Iya, dihukum. Dapat uang, Bu. Dapat. Iya, ya, anak Ibu ya. Iya, tentu diberikan diberi sanksi, hukuman, ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi anak Ibu?
Norma hukum? Ya. Membuli, Bu. Iya, membuli. Ketika kita melakukan pembulian terhadap teman kita ataupun orang lain, tentu kita akan mendapatkan sanksi, hukuman. Ada sebab akibat yang akan kita peroleh dari perbuatan kita. Kemudian apalagi? Memakai helm ketika mengendarai. Kemudian apalagi? Mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. Kelahi, Bu. Apalagi, Nak? Kelahi. Berkelahi, iya, berkelahi ya, tidak boleh ya, Anak Ibu, Panji. Ya, tapi kalau kita melakukan itu, tentu akan mendapatkan hukuman sanksi yang akan kita peroleh. Kemudian yang berikutnya tadi norma kesusilaan. Apa saja itu contoh norma kesusilaan? Ada, Anak Ibu, yang tahu apa itu contoh norma kesusilaan? Ya, contohnya adalah menghormati orang yang lebih tua. Terus menjaga kesopanan ketika kita berbicara kepada siapa saja pun, ya. Kita menjaga kesopanan. Kemudian apalagi, Anak Ibu? Menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Dan yang terakhir yaitu adalah norma kesusilaan. Maaf ya, Anak Ibu ya. Tadi norma kesusilaan ya, menjaga kesopanan ketika berbicara. Kemudian menghormati orang yang lebih tua. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Kemudian norma kesopanan. Siapa, Anak Ibu yang bisa beri contoh norma kesopanan? Iya. Coba. Anak Ibu Menghormati Susi. yang lebih tua, Bu. Menghormati yang lebih tua. Kemudian apa lagi? Mengucapkan terima kasih ketika kita memperoleh bantuan. Kemudian apabila orang tua berbicara kita dengar, Bu. Iya, ketika orang yang lebih tua atau orang tua berbicara, kita menyimak, kita mendengar, tidak boleh menyela. Kalaupun kita sela, tunggu orang tua kita ataupun orang lain selesai berbicara terlebih dahulu, tapi dengan adab yang sopan. Ya, Anak Ibu ya. Baiklah, Anak Ibu, itulah tadi pembelajaran kita untuk Anak Ibu kelas 4. Ya, untuk Anak Ibu kelas 4, coba perhatikan bukunya. Coba kalian kerjakan latihan halaman 45. Ibu akan ke kelas 2. Baik, Anak Ibu kelas 2, tadi kita sudah belajar mengenai ungkapan permintaan maaf dan ungkapan permintaan tolong. Tadi Anak Ibu, kita buat kesimpulan ya dari hasil pembelajaran kita hari ini. Permintaan tolong itu dan permintaan maaf itu kita gunakan ketika kita apa, Anak Ibu tadi? Ketika kita membutuhkan pertolongan dan ketika kita melakukan kesalahan, kita mengucapkan kalimat maaf ataupun kalimat tolong. Kemudian untuk Anak Ibu kelas 4, baik Anak Ibu untuk kelas 4 ya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu norma yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tadi ada norma agama, norma hukum, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan. Jadi itu semua harus kita laksanakan sebagai pedoman aturan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk Anak Ibu kelas 2, silakan lihat bukunya halaman 30, di sana ada PR. Silakan dikerjakan di rumah ya Anak Ibu. Dan untuk Anak Ibu yang kelas 4, kemudian coba Anak Ibu lihat di sana di halaman 45 bagian 2, di sana ada PR. Anak Ibu silakan kerjakan di rumah. Baik Anak Ibu, sekarang silakan berkemas karena pembelajaran kita sudah selesai. Untuk Anak Ibu perwakilan kelas 3 silakan
memimpin doa. Selesai. Terima kasih. Baik, Pak Ajan ya. Silakan. Saya kembali kepada Pak Ajan untuk komentatornya. Baik Bapak-Ibu sekalian, ya udah micro teaching cukup dan diskusi. Terima kasih ya Pak Alan dan teman-teman yang sudah memimpin diskusi dan presentasi. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya udah bagus-bagus lah kalau ngajar, sudah terbiasa ya. Saya absen lagi ya. Azan, ada azan? Juniarti? Ada Pak. Yuri? Siapa yang ada? Supandi ada Pak. Januari ada Pak. Willy? Supandi? Ada Pak. Rizka? Ada Pak. Ada. Januari? Hadir Pak. Januari? Hadir Pak, hadir. Darwis? Darwis? Darwis. Ria? Ada Pak. Ria? Hadir. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja pertemuan kita kali ini. Bagi yang belum, tugasnya silakan upload secepatnya ya, karena saya nanti tutup untuk kedua kalinya. Saya kasih waktu lagi 1 hari ini. Terima kasih semuanya. Kita berjumpa kembali di minggu depan. Terima kasih semuanya. Dah. Terima kasih. Masih tugas lagi. Terima kasih.